Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para hadirin pecinta Oasis dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore hari ini, setelah kita bersama-sama mengerjakan salat asar secara berjamaah, kita berada di rumah Allah yang mulia, yaitu Masjid Al-Ikhlas, Jalan Cemara, Komplek Pemda, RT 4 RW 2. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali. Kita masih bisa sama-sama saling nasihat menasehati, karena nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, mulai dari kita tidur dan dalam keadaan kita tidur sampai kita bangun tidur, melaksanakan segala macam aktivitas selama 24 jam. Allah senantiasa memberikan kita banyak sekali nikmat kesehatan, maupun nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga sampai saat ini kita masih berada di dalam agama yang Allah ridhoi. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran, arti pentingnya agar kita senantiasa bersyukur, karena syukur itu sendiri merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap hamba, karena hamba itu sangat membutuhkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah yang butuh dengan kita, namun kita yang butuh nikmat, pertolongan, perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Dan apabila kalian kufur kepada nikmat Allah, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Maka wajib hukumnya kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu sifatnya nikmat keduniaan maupun itu sifatnya nikmat keagamaan. Nikmat keagamaan kita aman, nyaman dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam beberapa hadis yang sahih, bahasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-suhat wal farah. Kebanyakan manusia ini melalaikan dua kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang longgar. Maka saat ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelonggaran waktu. Mari sama-sama senantiasa kita gunakan untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena waktu kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Waktu kita hidup di dunia ini sementara. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah sebutkan, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi masa, kata Allah, Allah berfirman, wawnya waw qasam, yaitu kalimat sumpah Allah dengan menggunakan mengatasnamakan makhluknya. Ini adalah haknya Allah. Allah berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia itu
dalam keadaan rugi. Mengapa manusia dikatakan dalam keadaan rugi? Baik itu orang kaya, orang miskin, orang itu pejabat, bukan pejabat, dia dikatakan rugi karena dia tidak bisa menggunakan nikmat waktu sebaik mungkin. Karena waktu akan terus berjalan. Maka dari itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang tidak rugi siapa? Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yaitu orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah, mengikuti baginda Rasulullah SAW siang dan malamnya. Kemudian mereka berwasiat, saling berwasiat, saling menasihati satu sama lain. Apa yang dinasihatkan? Yaitu yang hak, yaitu Al-Quran dan juga peringatan-peringatan, contoh-contoh ibadah yang dilakukan, yang sepantasnya harus kita contoh dan kita ikuti, yaitu baginda Rasulullah SAW. Namun di dalam mengingatkan yang hak itu, hendaknya senantiasa kita dalam keadaan sabar, karena orang-orang yang mengatakan kebenaran itu pasti akan banyak dan ada yang menentang, karena yang hak itu pasti akan berlawanan dengan yang batil. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fiik. Maka pada sore hari ini mari kita memperbanyak syukur kepada Allah. Allah tidak menuntut kita untuk menghitung nikmat yang telah diberikan, namun Allah menginginkan dengan adanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat lahir maupun batin, kita pergunakan berlomba-lomba. Falyatanafasil mutanaffisun, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang mereka catatan amalnya lebih banyak dan lebih baik, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang diuntungkan. Kemanakah mereka setelah kematian? Mereka akan menjumpai kenikmatan kubur dan mereka akan menjumpai kehidupan yang sebenarnya, yaitu surganya Allah. Janjinya Allah di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Dan barang siapa yang mengerjakan amal solih, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jazaun, dan balasan mereka adalah jannah, adalah surga. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tema kita, kesimpulan pada sore hari ini, yaitu syukuri nikmat Allah agar kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang rugi. Kita cukupkan terlebih dahulu nasihat ini. Ila billah la quwata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.